Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aprilia. Di sini mau melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan tugas akhir saya, di mana yang berjudul memahami peran Ibu sebagai akuntan rumah tangga. Sebelum kita mulai wawancaranya, terlebih dahulu boleh diperkenalkan dulu namanya, Bu. Nah, saya ibu rumah tangga Ayu Saptika, umur 36 tahun, beralamat di Lampung Bukit. Pendidikan terakhirnya apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Kebetulan saya tamatan sarjana ekonomi. Iya, Bu. Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu, anak berapa ya, Bu? 2 orang. 2 orang. Keseharian Ibu, kalau boleh tahu atau boleh diceritakan secara singkat, Bu, mulai dari pagi hingga malam hari. Boleh. Aktivitas saya itu jaga warung ya, buka grosiran. Jadi pagi-pagi itu saya jam 7 saya udah buka warung. Dan nanti selesai tutup jam setengah 10. Jadi pagi itu ya namanya ke warung ya, menyiapkan barang, pakai barang-barang yang enggak ada di stok di displaynya, yang kosong dilihat, terus cek stok barang apa yang akan mau dibeli, dan mencatat juga tagihan apa yang akan datang di hari ini gitu. Fokus di per hari itu di warung aja atau ada selain itu, Bu? Enggak, ibu rumah tangga ya, kami itu masak ya sama kayak biasa. Nyambil-nyambil gitu ya, Bu? Nyambil juga, kebetulan rumah dan warung itu satu tempat gitu. Di depannya warung, di belakangnya rumah, masih dikatakan satu bangunan gitu. Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama jualan, Bu? Tahun ini masuk ke 9 tahun. 9 tahun ya, Bu? Udah 9 tahun. Total pemasukan per hari ada dihitung nggak, Bu? Misalnya kayak pendapatannya per hari dari suami atau dari jualan berapa ya, Bu? Tidak lagi gitu kan menerima uang dari suami yang mingguan, yang bulanan atau gimana. Soalnya kami sama-sama jaga warung. Jadi kebutuhan rumah tangga ya dimasukin ke situ aja, apa kebutuhan sekolah, biaya-biaya atau tagihan ya ngumpul di warung semua gitu. Oh, berarti buat biaya-biaya kebutuhan sehari ambil dari pendapatan dari warung ya, Bu? Ibu ada ngitung nggak, Bu, pemasukan untuk rumah tangga per bulannya kira-kira berapa, Bu? Kami ambil 10% dari harga jual beli kami di per hari gitu. Misalnya kami bisa jualan, total jual beli di satu hari itu dirata-ratain, sebelum ada Glodo ya, sampai 25 juta Sehari? satu hari. Okay. Tapi semenjak Glodo, omset kami turun kira-kira 18 jutaan lah per hari. Oke, berarti 10% dari penjualan hari ini gitu. Nah, dari pengeluaran kan ada pendapatan 10% yang diambil dari pendapatan penjualan, Bu. Ada nggak, Bu, membuat penganggaran atau perencanaan rutin gitu, Bu? Anggaran kayak tabungan gitu. Anggaran kayak misalnya buat rumah segini, buat bahan pokok masak, buat sekolah anak gitu. Sila biaya masak kami itu
100.000 sehari. Uang masak 100.000. Masak. Jadi untuk listrik mana kami 200 ribu itu selama 18 hari. 200.000 selama 18 hari. Jadi kebutuhan listrik kami kan 13.000 sehari. 13.000 untuk masak dan jajan anak tuh. Termasuk jajan anak tuh 100.000 tuh. Kami 2 anak kami ya kan. Oke. Oh, uang masak 100.000 udah masuk kayak uang jajan anak. Udah. Kalau bayar BPJS biasanya gimana, Bu? Sekarang kami belum masuk iuran BPJS bulanan sudah. Rencana ya sih. Tapi belum rencanakan. Berarti bayar BPJS-nya sendiri? Enggak ada masuk BPJS. Enggak ada. Enggak. Terus kalau berobat berarti langsung ke rumah sakit? Ya. Rencana ya mau BPJS. Ada rencana lumayan. Biasanya kalau sekali berobat emang berapa, Bu? 50.000 rumah sakit. Kalau Ibu menentukan anggaran untuk rumah tangga biasanya per minggu atau per bulan, Bu? Atau per hari? Per minggu. Per minggu. Kami udah sisihkan minggu ini untuk minggu ke depan. Hasil minggu ini tujuannya dikeluarkan untuk minggu depan gitu. Untuk minggu ke depan udah direncanakan hari ini kan. Saya selisih itu disisihkan, saya ada sisa 500 ya udah pisahin. Itu yang diambil dari jualan minggu sebelumnya. Oke. Menurut Ibu perencanaan keuangan untuk mengelola keuangan itu perlu nggak sih, Bu? Perlu lah. Kalau boleh tahu kenapa ya, Bu? Kita nggak tahu juga kan kebutuhan ke depan itu semakin besar pasti. Ya. Kebutuhan sekolah itu pasti tiap tahunnya tiap bertambah level masuk sekolah anak biayanya makin bertambah. Ya. Semua mahal. Ya, jangan sampai itu aja. Biar berhemat sekarang ya. Jadi anak-anak nih nggak terkendala dengan keuangan besoknya gitu. Ya nggak terkendala, misalnya nggak ada uang bayar sekolah, jangan sampai kayak gitu. Kami sudah antisipasi dari sekarang gitu. Aku cari keluar mah enak sih kan. Oke. Menurut Ibu melakukan pencatatan terhadap keuangan rumah tangga itu perlu nggak? Perlu lah. Biar kita tahu apakah pengeluaran kita itu sesuai dengan pendapatan kita gitu. Sesuai dengan pendapatan. Belanja ternyata itu modal warung yang dipakai. Ya. Terus kalau kayak gitu, Bu, ada nggak nyatat pengeluaran rumah tangga yang Ibu pakai buat apa aja gitu, Bu? Ada. Tapi nggak secara tertulis sih. Rencananya ya mau ditulis gitu kan. Tapi logikanya tiap minggunya ya itu aja yang diputarin. Tiap minggu itu udah dihadapin, jadi udah tersave aja. Jadi urutannya gimana dan yang menjelang tagihan itu datang atau kewajiban itu datang kami udah kepikiran gitu hari sebelumnya. Berarti ada rencana buat nyatat ya, Bu? Tujuan Ibu buat nyatat buat apa sih, Bu? Misalnya biar ada bukti uang larinya di sini loh,
bukan hilang kemana aja gitu, kayak nggak tahu tujuan atau arahnya gitu, ada nggak Bu? Ya tujuannya kan itu, makanya kita mencatat gitu kan. Jadi seolah kita tuh tahu pengeluaran kita dan pendapatan tuh sesuai nggak dengan pendapatan kita gitu kan. Duit yang kita keluarkan tuh seimbang nggak dengan pendapatan di warung. Jangan-jangan kita boros menganggap itu uang banyak, ternyata itu modal gitu. Ini makanya perlu pencatatan itu. Yang biasanya yang dicatat semua kebutuhan atau pengeluaran yang besar aja, atau kayak semuanya dicatat gitu Bu? Atau yang Enggak, yang besar-besar aja? besar-besar aja biasanya. Yang besar-besar aja ya Bu? Yang biasanya tuh maksudnya tuh di atas 100 gitu. Di atas 100, Atas contohnya 1000. kayak uang masak nih Bu, kebutuhan rumah tangga kan 1 bulan, anggaplah 1 hari tadi kan Ibu bilang 100.000 ya Bu ya. Kalau untuk sebulan berarti 3 juta. Iya. Berarti itu termasuk dicatat ya Bu? Iya dicatat. Kalau dapat sih biasanya setelah dicatat melebihi angka tersebut lah. Gitu ya? Biasanya. Biasanya itu yang Iya, bikin yang pusing ya terjadi Bu? setelah pencatatan gitu. Jadi yang melebihi itu ya kok kaji Allah. Soalnya setidaknya ada rezekinya itu sekajiannya. Jadi ada. Iya. Untuhan selain nak bulanan, kalau kan pas gaji Pak sekian, tapi pengeluaran Pak segitu ah, ini sekian balot ya kan. Ini melebihi ya udah terus rezeki mah. Terus kaji Allah selainnya rezeki, setidaknya ada rezekinya gitu. Aduh. Kalau di bawah ke ekonomi kan nggak balance itu dong. Iya, enggak Tapi dalam rumah tangga ya kalau perusahaan itu aduh lah gitu kan. Pasti ada nggak bisa kayak itu dong. Rumah tangga nggak bisa dong. Ya hidup gitu kan. kayak nampak ada orang mengalih baskom nampak Bali kayak Bali. ada saya pengeluaran yang tak terhingga, yang tidak terfikirkan, padahal kayak ala dianggarkan kayak bulan kini diginan kayak ke Iya. tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, tapi dari situ untungnya mencatat tadi itu Wak, gampang banyak mah. Jadi bisa melakukan tindakan untuk kedepannya Wak jadinya deh. Antisipasi. Belajar dari kesalahan. Iya. Kok bisa ukuran bisa Wak dikurangi kok bisa masuk ke tabungan gitu. Mengapa itu dikancang dulu gitu kan. Boleh. Mungkin sekali dianggapkan boleh royal kayak gitu sekali 3 bulan gitu. Atau sekali bara gitu ya, 1 bulan pacah main deh tuh. Pecah aduh. Semua ya Kak. Berarti Ibu mau nyatatnya menggunakan HP ya Bu? Iya, sekarang menggunakan aplikasi. Oke. Menurut Ibu, pengambilan keputusan keuangan itu dimusyawarahkan nggak sama anggota keluarga Bu? Ayo Asari. Biar kuliah. Iya, iyalah. Musyawarahkan. Apalagi dia meminta barang yang harganya lumayan mahal. Pastilah ada perundingannya. Atau dibilang dulu kalau ambil tuh barangnya yang itu, yang ini dikurangin dulu gitu. Biasanya yang udah diminta apa ya Bu? Kayaknya kayak beli tempat tidur. Sekarang dia minta belian HP itu iPhone, disuruh nabung dulu. iPhone lumayan sekarang ya Bu. Minta iPhone. Ya, ada usaha dari dia dulu, nah, kami sebagai orang tua kan nanti nambah gitu. Disuruh nabung nggak Bu? Ya, disuruh nabung. Kebutuhan anak ya, yang kebutuhannya yang diinginkan lah gitu. Kategori mahal ya disuruh nabung pakai duit dia, nanti kami yang nambah gitu. Biar dia semangat gitu. Kalau persyaratan yang lain ada nggak Bu? Misalnya kayak
harus ranking 1 dulu enggak gitu? Enggak sih. Tapi ditargetkan harus lebih baik dari yang sekarang gitu. Nilainya harus lebih baik dengan dari hasil yang sekarang gitu. Harus ada peningkatan. Kalau melakukan pengambilan keputusan terhadap rumah tangga harus dilakukan musyawarah dengan bapak nggak Bu atau ibu aja? Ya musyawarah lah. Kalau buat kebutuhan masak? Enggak. Kalau kebutuhannya tuh besar ya, kategorinya besar. Jika ibu mendapatkan penghasilan lebih nih Bu, apa yang biasanya ibu lakukan? Penghasilan tuh nggak langsung kan dikatakan langsung dapat seperti itu gitu, nggak, pasti ada proses gitu. Apalagi kami jualan kan, jadi kami setiap bulannya nyisihkan, nanti ditabungin berbentuk emas gitu. Berbentuk emas ditabungin dari bulan ke bulan, selisih bulan ke bulan gitu. Dari penghasilan yang lebih nih ya Bu, ditabung dikit-dikit. Iya. Misalnya terjadi masalah tentang sekarang kan gimana yang udah dibahas tadi kan bukan sekarang semua harga bahan pokok buat kebutuhan sekolah anak kan lagi naik nih Bu. Gimana caranya Ibu mengatasi masalah tersebut Bu? Ya, nggak ada sih ya. Kalau yang bisa dihemat, yang dikategorikan yang dibilang mubazir, ya agak memanage. Tapi prinsipnya kayak gini, kebutuhan biasa aja gitu. Kalau makin dipikirkan semakin apa. Jadi dahulukan yang perlu daripada yang konsumtif gitu. Kebutuhan pokok itu nanti kalau jajan atau nanti gitu dipikirin. Pernah nggak Bu untuk memenuhi kebutuhan misalnya nih lagi butuh nih Bu, pernah nggak terfikirkan untuk melakukan pinjaman ke pihak ketiga, bank, mekar atau gimana gitu Bu? Ya pernah sih, tapi kebutuhan itu udah bukan, insya Allah belum pernah ya, sampai nggak ada uang belum pernah ya. Tapi perencanaan misalnya bikin rumah gitu kan, nggak mau minjam dari bank full gitu, baru bangun duit bank itu full untuk bangun rumah, nggak mau kayak gitu. Pasti ada tambahan dulu tabungan kita, baru sedikit nanti tambahannya uang bank gitu. Kalau nggak cukup dari uang yang kita simpan gitu? Iya, baru pinjam bank. Kalau Ibu pengambilan keputusan terkait pengeluaran biasanya lebih mendahulukan membeli barang yang diinginkan atau memang yang diperlukan Bu? Saya tim yang membutuhkan, baru membeli barang yang dibutuhkan dulu, baru yang diinginkan. Diinginkannya semua orang pasti perlu ya, mau ya, tapi ya dipakai tadi tuh dana yang ditabung tadi tuh nantinya ke depannya gitu. Oke. Jadi kami tuh nabung untuk membeli barang yang kita inginkan. Nabung untuk yang diinginkan, hal yang diinginkan gitu. Kalau yang dibutuhkan? Ya pastinya udah selesai yang dibutuhkan, barulah nanti ada selisihnya untuk yang diinginkan. Ibu pernah memiliki keputusan yang berbeda nggak sama Bapak dalam pengelolaan keuangan Bu? Iya, ada. Contohnya seperti apa Bu? Kalau emak-emak ini kan pasti hitung-hitungannya gimana gitu kan. Lebih kalau untuk duit keluar, apalagi yang tidak merasa perlu, dia akan memanage. Tapi kalau bapak-bapak ya, dia nggak mencoba rasanya ngeluarin duit dari kantongnya langsung. Ya dia nggak ada batasnya gitu ya, beli aja gitu. Kalau kami sebagai mengeluarkan uang tuh lebih melihat lagi
perlu nggak, butuh nggak gitu. Kebalik nih kami jadinya. Jadi Biasanya pikirin dulu, ini benar-benar butuh nggak sih kalau iya. dibeli, berguna nggak? Guna nggak sih, apa dibutuhkan saat ini gitu. Dulu desak baru dibeli. Kami timnya kayak gitu ya, biar cepat kembang jualannya gitu, usahanya. Terus pada akhirnya nanti bapak ngikut ibu atau gimana? Biasanya ikut saya. Ngikut. Apakah ibu ada menabung dana cadangan sebagai penghindar untuk berhutang untuk kebutuhan mendadak? Iya, ada. Itu tuh saya selisihkan 100.000 per hari. Oh, per hari Iya, di tabungan berbeda loh. Oke. Tabungan kan ibu punya anak nih, Bu. Iya. Mereka punya tabungan masing-masing nggak, Bu? Iya ada. Tapi nggak beraturan. Dia tuh biasanya dia nabung tuh sekali seminggu. Tapi jarang sekarang berlebih. Jarang dia lihat nabung. Dia nabung dari sisa uang jajan. Jajannya. Oke. Berarti nggak dari yang ibu kasih ini Enggak. buat tabungan. Untuk anak nggak ada. Oke. Menurut ibu, perencanaan keuangan jangka panjang diperlukan nggak, Bu? Iyalah, perlulah. Yang atau kan kita pastilah kalau usia sekarang oke lah masih produktif. Kalau tabungan jangka panjang tuh nanti untuk kita udah tua. Jadi kita nggak nyusahin anak gitu. Tabungan kita udah ada. Iya. Kan kata ibu tadi perencanaan keuangan jangka panjang itu kan penting. Apakah ibu udah melakukan perencanaan keuangan, Bu? Pemikiran saya saat ini kayak gini. Bahwa tabungan jangka panjang masih saya gunakan untuk hal yang saya inginkan loh. Belum saya sediakan untuk hari tua, belum. Nanti maunya yang setelah dapat saya inginkan nanti, baru nanti lanjut yang lebih panjang lagi gitu tabungannya. Tetaplah sebenarnya kami mau nabung terus. Dalam bentuk apa ibu melakukan itu, Bu, perencanaan keuangan jangka panjang? Kami beli aset lah. Aset. Beli itu properti, beli rumah, tanah, dan sekarang menjelang rumah kami nyimpan emas dulu. Bentuk emas dulu. Bentuk emas dulu, nanti yang ngumpul baru jadikan rumah atau tanah. Terus udah ada yang kebeli atau belum, Bu? Udah. Apa itu, Bu? Tanah sih. Tanah ya, Bu. Tujuan ibu melakukan perencanaan keuangan jangka panjang apa sih, Bu? Ya antisipasi aja. Kita kan masih produktif, jadi nggak selalu kita nanti sehat kan. Kita nggak selalu sehat, nggak rezeki kita nggak belum tentu kayak gini terus gitu kan. Yeah. Dan pengeluaran kita mungkin kayak gini juga, pasti setiap tahunnya pasti naik lah. Nanti kalau pengeluaran udah kecil tuh setelah anak-anak ini itulah menikah, barulah nak pengeluaran kami itu berkurang. Dan rezeki kami pastilah turun lah gitu. Ya, karena sudah tua. Udah tua. Nggak sanggup kerja lagi. Bagaimana ibu mengantisipasi pengeluaran besar, Bu? Contohnya yang akan datang, misalnya biaya masuk sekolah. Gimana ibu bilang tadi anak mau nikah. Ya. Gimana cara ibu untuk yang akan datang itu, Bu? Ya, kita tuh harus menyediakan tabungan kita tuh selagi produktif 2 kali lipat dari pengeluaran kita kalau dapat ya. Selagi masih produktif gitu, masih sanggup bekerja sesuai dengan penghasilan yang didapat. Ya. Kalau dapat tabungan tuh lebih besar daripada pengeluaran kita. Kalau dapat lebih besar pengeluaran daripada tabungan. Cara masih dapat.
Pengeluaran lebih besar daripada pengeluaran lebih kecil dari lebih banyak awak menabung daripada putih kayu awak gitu. Pacarnya pasar itu ya berhemat Mbak. Coba ya, kalau pengeluaran sakete kan pengeluaran nggak begitu. Pengeluaran awak 3 juta. nah Kok dapet tabung awak menabung setiap bulan itu 3.500.000 gitu. oh lebih dari pengeluaran. Tuh ya sistemnya kayak itu harus semangat kan dipakai gini kayak dana ya. Itu metode yang harus digunakan untuk perencanaan keuangan jangka panjang ya. Iya. Kayak gitu benar. Jadi di usia 50 kita nanti udah tenang gitu. Sudah Sudah. usia ditentukan. Kami mau senang-senang nanti pas umur itu 45. 45. Ayo. Ya. Ini ditukar menjadi 8,5 enggak ya? Boleh, boleh. Nah. Kakak langsung dalam tangan. Sedang usahakan kayak itu lebih besar tabungan daripada pengeluaran. Semangat berjualan. Pagi udah buka apa kita letak seperti yuk ya jangan ada di tabungan gitu. Ya, anak ada gitu. Nggak ada. Harapan Ibu buat untuk perencanaan jangka panjang apa, Bu? Ya tadi usia 45 kami nanti menikmati aja lagi. Bukan duitnya bukan untuk diwarisin ke anak, enggak, cukup aset-aset yang ditinggalkan aja yang diwariskan. Uangnya enggak kami gunakan berdua. Oke, mantap. Cukup kalau udah selesai kuliah. Dia mencari dirinya sendiri lagi. Baik, Dia berusaha ya. Uang kami nggak ada lagi. Selagi kalau kali dia mau ngambil S2 atau terbentur di situ. Oke. Selagi kategori pendidikan ya. Masih digunakan. Tapi kalau untuk konsumtif, untuk beli mobil, untuk beli apa, oh enggak. Dia usahakan sendiri. Masing-masing. Udah ditanamkan dari sekarang. Diingatkan ke anak-anaknya, uang kami bukan untuk kalian bermanja-manja di usia sekian. Dari seorang gitu. Enggak lebih tidak anak kan. Udah tadi kan sebenarnya Inyo lah bisa menikmati hasil dari anaknya. Tapi kemalahan awak bukan mancing orang tendak air anak kan bisa diantisipasi dulu gitu. Kita kan ibu yang merepot dia. Anaknya bujang ukuran awak ada gih lah kan. Semua awak mau biayanya tiap minggu kayak gitu. Hidup lah payah-payah ya. Kan aja. Kalau aja kalau lauk apa ya? Karena sih begitu. Kalau manja-manja anak lagi keteknya kayak gitu jadi. Kecuali kalau nyiciek menantang nyiciek lu tentu lah. Padahal sebenarnya laki-laki itu menjadi tulang punggung awak. Iya, menyalahnya bini kan. Itu semua ada anaknya semua kan. Itu targetnya kayak gitu dulu semangatnya. Kalau umur 30 enggak ya dapat kerja, Wak. Berarti ada jatah untuk masuk kerja lah. Menyalah itu. Harus ada usaha Wak lah. Ya yang alih lah. Itu kan mengalih Kak. Iya, tahu lah. Akak tamat dulu alah nikah aja. Alah bapak punya anak baru tamat kuliah. Di mana Kak kuliah Kak? Di Dharma Andalas. Oh. 2 tahun tamat sekolah Kak Kerajo. Baru Kak menyambung kuliah. Masuk 3 semesternya nikah. Lamar deh Pak Nak. Jodohan sih. Nikah 2016 baru sudah. Pas ya 4 tahun tamat. Mak kuliah pas sampai tahun. Yo Allah nih dia masa depan tuh kalau lah nikah tuh nak dulu. Bolehlah punya anak. Apalagi udah punya anak. Di rumah selah lain. Di rumah sih lewat pengen bakar rajo. Mah zaman kini nggak bisa Wak mengandalkan satu peran saja. Ya karena kadang lu kalau Wak bisa diputar waktu balik Alin ambil keputusan untuk cepat menikah lah itu dia. Nah, dia pikir ini kok anak bisa baik-baik sama.
Wala ada. Keputusan lah ada anak bisa apa ya? Ah, piti anak piti. Busuk. Kawannya pecah mungkin. Iya. Nah kawannya mari. Nah buang tadi malapi sih. Itu mah kerjanya. Di Painan, Painan. Di bank. Pengadilan Agama. Lapo itu PNS itu. Alhamdulillah. Yang putih itu kan. Coba kayak jaket merah cuy Iya. nama tuh. Bisa sih santiang kalian. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Lah kayak enggak payah emak unjung kayu dari teh ke bawah. Gue dari nak dencar. Oreo yang 2000 tuh. Tapi sih gitu nak. Kebanyakan yang berhasil yang kayak gitu tuh. Anak-anak kini kita sama kayak malia tuh aja. Iya, kadang melawan. Awak lah nang kali gaman menciliknya melawan zaman deh. Kau ngalih lah. Lai disuruh beraja sih nak namu. Awak disuruh mah ngalih lo baru dapat piting lanjonya. Wah sambil-sambil lo mana beraja. Yo, enak kok lecet lidih. Main je sebentarnya. Pulang. Main-main dah. Lanjut. Berapa orang cewek tuh? Berdua. Berduanya? Iya. Laki-laki di tengah-tengah. Bertiga? Iya. Ibu merasa nggak tugas ini tanggung jawab utama sebagai ibu rumah tangga atau tugas tambahan atau merasa yang dibebankan ke ibu? Tanggung jawab sih. Tanggung jawab. Nggak masuk beban juga. Saya merasa bertanggung jawab aja untuk masa depan diri saya sendiri gitu. Untuk menentukan tabungan ke depan. Saya sih nggak berusaha keras awak tuh masa cantik kayak orang TV tuh. Nggak nak. Orang tuh banyak buktinya kayak konten-konten kreator tuh. Mendadak sih kayak gitu. Banyak betul Apa emang kayak gitu ya? Atau harus cerdas soalnya? Kan kau ngalih jaleh pak. Karena gue yang dikeluarkan. Nah, Aduh orang tuh dengan gayanya. itu kan itu nilai orang yang punya dari TikTok tuh kan kayak yang dipromo misalnya kayak skincare yang dipromosinya tuh kak. Affiliate kan affiliate tuh promonya. Kadang bikinnya tuh maka. Dia pengen lu Kayak artis yang main iklanan barang skincare tuh misalnya Ria Ricis. Sampai 10 juta dia dapat sih untuk barang tuh maka. Iya tuh. Kami petang tuh magang mah mau audit laporan keuangan orang tuh kan. Aduh. Brand itunya. Iya cek brand tuh kak itu yang kami audit kan. Sampai 10 juta. Kalau tinggi nama artisnya semakin tinggi bayarannya. Kalau kayak yang tiktokers yang kita itu maka sampai juta cek video. Aku jaleh wak lai tamatan apa rasanya baca orang mengaginya wala lama di rumah kok tapi wak mau diam di rumah ingin kan lebih alhamdulillah di usia awak lah alhamdulillah lawak dari yang lainnya rasanya yang seumuran awak dapat menghasilkan aneh telang sih cek nak beliau anak bersyukur dah kan nggak bersyukur marah lo lah Tuhan ya. Iya. Saya jangan bandingkan yuk membandingkan cari pitih ya itu dibanding sistemnya tuh nggak kayak dulu lah dah berakit-rakit dulu bersenang-senang kemudian tuh nggak bisa slow filosofi itu yang dipakai kayak soalnya lah semakin maju jo dipakai gitu tuh tambah kita tinggal bila lo berkembang lah bila lo maju lah kan nggak dengan cara kak ngalih kan nggak bisa live kak pengen kayak gitu gini ke cerita tambahannya biar tabungan masa depan kak tuh lebih cerah dan lebih bengkak nah tuh satu kan kadang sedang videonya mami tukar-tukar tuh banyaknya orang like deh kak. Iya tergantung videonya rancaknya orang harus kamera rancak nak oleh iPhone Lelah iPhone lah ada bismillah jadi kayak gitu sih apalagi semenjak langgang jembatan itu kan kos kami nak dari sih ya udah ada loh. Ya biasanya kami targetkan kosan tuh untuk beli itu 5 tahunan kosan itu ini nggak lah pindahnya nak sih dek karena jauh mana cek jembatan jika kau tak lah udah berjalan nampak di Karajon bulan besok katanya
biasanya kami kan pede dengan keuangan kami jawab-jawab tadi tuh, minggu besok lah kami sediakan hari ini, kan kategori orang kaya tuh. Kata Nabi Muhammad kan, makan yang aduh untuk besok seperti lah kayu tuh, jangankan tabungan kan gitu kan. Iya. Makan untuk kali makan besok salah aduh awak, berarti kategori lah kayu kan. Lagi tabungan sama diri bisa, silahkan diambil ya. Sama belau. 2 renteng bisa. Kemarin tuh ada mau yang full jet kami channel. Gitu kan, ini celi-celi orang ngalih-ngalih kayak kok, kan promonya barang orang kan. Iya. Mama belau. Belau. Mama belau. Terus itu. Mana belau kemana itu? 2006. Ibu memiliki pemahaman yang sama nggak tentang siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan dengan Bapak? Pemahaman yang sama. Dia Miko semenjak awak lah ambil dari awalnya, jadi awak bertanggung jawab. Lah biasa kayak gitu jadinya. Awak sigapnya sudah kayak kalau ditungguin dari laki sih, kayak kamu lemot adanya. Lemot perjalanan awak adanya. Bang masih ngalih bareh Kak? Masih. Tapi dia bang enak. Dia kayak Kak. Tabungan kami beda. Ya. Dan pengeluaran yang kan ada dia. Ya dari situ sadalahnya. Dan duit abang kami nggak ada lancarnya. Memang ya, kami monopoli kan. Ini si bareh kami cie sinya. Kadang yang isinya bareh nak bara-bara kadang lah itu gitu. Biasanya nasi bu di situ. Berarti yang diisi Langganan nana hasilnya yang banyak. berarti titih bareh emang tok di kosan lagi. Titih bareh emang ya abang. Titih yang di kadang ya siko. Dia bayar siko sadalahnya. Kamu tidak pernah ngambil tiga kadang bareh abang tuh. Yang di kadai kok berarti tak bang ya? Enggak bang, ada mana buang dari kadai dah. Tuh yang dia di abang kakak enggak lah udah. Jadi harus gercep wah sebagai padusi itu. Gitu. Cep. Itu kayak yang diinginkan tadi itu juga mati-mati wak duluannya kan. Iya. Soalnya yang keluar ke peti awak, kadai awak. Atau kalau bang biasanya yang bayi apanya? Tuh titih bareh tuh untuk abang pribadi sah. Ini masalahnya lah bacinya. Nggak tahu sudah. Mungkin nggak tahu sudah dah. Ini katanya sih piti baju jamaknya. Tapi ada petinya. Itu kenapa mau maju? Kalau keputusan awak dari awal kayak itu tuh aja lah. Nah, lo tuh pertanyaan-pertanyaan. Berarti kalau laku ya? bareh di kadai kok. Pitihnya berarti dia yang kapang. Dicatat barang-barang yang dimasuk gitu. Iya. Barang harga yang tak nak bang. Biasanya itu kami nyetak. Nah, 50 juta seminggu tuh atau sekali 2 minggu. Beda aja 50 juta. Mandiri ya bu? Iya. Harus. Karena agak ikut untuk ada ya. Nggak boleh kalau malas sudah di usia produktif tuh. Nanti dia nggak malas setelah terbang bengkak. Kalau nggak cuma kan nek malah mah bisa awak salon dah. Salon ingin ketahuan lah. Itulah hal yang saya hal yang membuat awak bahagia itu. Punya pijitan di orang tapi harus angka Pak dulu. Bah ke orang tuh bisa wak harusnya bisa loh gitu. Bisa loh. Soalnya itu yang ada jalannya tuh lama. Jadi pandai-pandai wak itu membahagiakan diri wak orang. Mencoba yang diagih setiap minggu lah coba dulu. Awal-awal dulu menikah. Enggak serius ternyata apalagi awak tamatan bukan ada ya kategori lepas sekolah lo gitu kan. Nggak cucu gitu. Makanya ada pemikiran kak untuk beli menyimpan dari awal malah tabung. Akak tuh dari awal-awal menabung. Makanya kita beli tanah sih kok. Kalau ada tabungan nggak bisa beli tanah sih kak. Berarti kau nak tanah kak dah? Enggak. Beli. Abang nggak mau tuh dong. Abang ngajak keluarnya. Mau kita tapi nyatanya prosesnya lama deh bang. Kalau abang ditunggu gitu.
lamu pemikiran kak saat itu ya. Gua tabung yang dihasilkan cie dia buang tuhnya gitu kan. Pokoknya wak jual barang-barang tuh dulu mereka balik tanah dari awal barang nabung dan bisnis-bisnis lainnya. Bisnis kakak waktu itu ada ada orang tuh lidah. Pokoknya leta kumpul lebih untuk beli barang kan. Nah, pas ada. Jadi awak menyimpan tabungan tuh ada peluang awak langsung masuk gitu. Langsung dipakai. Iya, Kalau enggak habisin. iya. Baru anggap tabungan tuh nadoh gitu. Misalnya awak beli barang apa. Anggap tuh nadoh gitu. Awak ada pitih, awak harus nabung balik gitu. Kayak gitu sih. Jadi bisa tak kumpul si minim-minimnya 5 balik hamil setahunnya. 5 bulan. Ya tanpa mengganggu keuangan kadai. Terus awal gitu. Kan ada nabung itu kan karena sebelum 5 balik ameh tuh ada kami ada tujuan tidak meminjam di bank. Ada tujuan meminjam di bank. Misalnya awak udah balik 5 balik ameh ya dah. Jadi kan bisa tuh. Tanpa minjam di bank bisa awak putar-putar tuh. Makanya setelah berjalannya waktu, kami tambah-tambahnya tuh. Makanya bisa disediakan 5 balik per tahun. Itu santai itunya ya. Mati ya masih kadang pengeluarannya gitu. Alun sa detail kak catat tuh leda. Bisa wak catat keuangan kan. Lah banyak man. Usah belanja itu yang enggak penting-penting sih kalian beli mah. Tak mah beli online. Nah tahu-tahu sih barang yang tiba sikur kan. Nah itu makanya kak ada tujuan kak mencatat keuangan tuh lah. Nya mesan belanja langsung gitu. Ada harga parfumnya 200.000. Itu tidak ada kok ambil. Makanya ada tujuan kak mangga kak mencatat itu gitu. Pengeluaran tuh. Jadi kalau pengeluaran tuh banyak kan kak baca nih mungkin anak kok. Iya. Kok kalian ambil sementara gaji bunda segitu nya per hari ya. Dia beli bunda. Lah sesuai dengan pitih kalian yang kalian lanjuan gitu. Oh gitu kan anak. Dia ada bukti. Iya, ada buktinya. Menek balanjonya tadi itu. Ini terlalu lama pesannya. Ano tong ngomong, sih ngomong bayi sih kok. Udah lah enggak kok. Paket. Lagi kakak tuh nak beli barangnya sepatu di bawah 200 tuh yang segala itu ada kayak di bawah 200 balik sepatu balilah pas aja kan yang ikut lah kak dia pakai sepatu tuh udah baru gitu lah dia lah yang lama punya usaha-usahanya tapi yang harga yang sekian tadi tuh ya dia lah itu yang pakainya yang itulah yang perangnya itu Cik cuma nah banget lu selesai dah udah selesai ya dah nah tuh ada tuh pertanyaannya itu ngulu agilah arahan ke orang-orang yang lah menua dalam rumah tangga aku kok rancak aplikasinya ya akan pengeluaran ibu kan lebih besar daripada pendapatan ibu kok rancak pakai ikut lebu ya ada penghasilan ibu ya setidaknya menutupi pengeluaran ibu ya rancak bu jualan online lewat bu ay adalah masukannya gitu kami nih lo melakukan baru nih mencoba lo masalahnya dulu nih kau mencoba kayak gitu lu nya terus ada masukannya lah gitu kan di dunia yang kita baru lo kami nih kau mencoba nih aku tahu orang tuh bisa ya gitu iya. Pelajari lah lebih dalam fokus pasti itunya berhasil fokus dikit kayak gitu pasti berhasil itulah kami selesaiin sampai kami keluar ada nggak Bu keharusan untuk menempati ibu di posisi sebagai pengatur rumah tangga Bu? Ya lah, kalau enggak ya kayak orang biasa saja nanti kita ya dari tua yang awak cari-cari yang lado yang udah kami nggak mau yang seperti yang udah gitu duit tabungannya habis untuk anak kami nggak mau kayak gitu walaupun habis duit kami untuk anak sekarang masa pendidikan nggak masalah asalkan di hari tua duit kami nggak habis untuk anak gitu itu prinsipnya sih penjelasannya kayak gitu tuh itu yang kami pikir mereka baca kalau kami maaturnya mereka itu
itulah para tugas kami itu. Iya. Nah, yang terakhir nih Bu, menurut Ibu apa yang diharapkan dari pengelolaan keuangan untuk mengatur keuangan rumah tangga nih Bu? Ya kayak gitu, perlunya ya kami butuh vitamin gitu, kayak vitamin ya, tabungan itu kami ibaratkan vitamin yang harus bikin semangat. Kalau nggak ada tabungan nggak semangat. Biar bisa semangat. Semangat. Itu tabungan intinya ya Bu. Iya, tabungan. Kalau selagi masih bekerja ya harus ada tabungan. Walaupun penghasilan kita sedikit harus ada menabung. Harus disisihkan sedikit walaupun sedikit. Dianggap itu kewajiban, sama dengan pengeluaran yang wajib juga. Kalau makanan selera masih bisa dibatasi demi tabungan kita ada walaupun sedikit. Saya harus beli mie ayam, lah gitu kan, pada keluarga niom mie ayam, awak lah makan, awak rela tidak memakan karena lah makan patang ya keluarga. Bayangan saya patang tuh ya, patang sama resto. Iya. Kami lah mode itu. Jadi orang melanjut. Kalau anak baca rohnya, kamaganya, semua itu masa pertumbuhan lo kan kok akan dimakan double. Lauknya harus double nih. Inilah protein. Iya, proteinnya gila nasinya ini. Oh itulah kan di sehatnya. Aset aja mah. Iyalah. Aset jangka panjang wak malahan sampai akhirat. Iya. Itu tanggung jawab awak ya. Awak yang nio adanya nak ada pernah minta awak ada di sikor. Iya. Set akhirat. Seperempat 3.000. Nah, sekian untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih pengalaman yang sangat-sangat berharga ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.